Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Devanan Munir, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, jurusan Manajemen. Nomor induk mahasiswa 221 061 201294. Kali ini saya ingin mempresentasikan bisnis plan Dea Dita Coffee Shop Kota Sungai Penuh. Deskripsi usaha. Nama usaha Dea Dita Coffee Shop. Alamat Jalan Arif Rahman Hakim nomor 34 Kota Sungai Penuh. Kepemilikan perusahaan perseorangan, bidang usaha kuliner, perizinan, surat izin berusaha. Sementara latar belakang mendirikan Dea Dita Coffee Shop, melihat celah bisnis kopi shop di Kota Sungai Penuh dan Kerinci masih terbuka dan berpeluang maju dan menguntungkan. Lalu, apa tujuan mendirikan Dea Dita Coffee Shop? Tujuan jangka pendek, menciptakan suasana yang unik dengan menyediakan fasilitas yang nyaman untuk para pelanggan. Yang kedua, menjaga dan mengutamakan kepuasan konsumen dengan selalu konsisten dalam menjaga cita rasa dan sajian baik makanan maupun minuman, terutama kopi, dan menjalin hubungan baik dengan para pelanggan. Yang ketiga, memberdayakan kemampuan para petani agar memiliki tingkat kehidupan yang sejahtera. Keempat, mampu memperkenalkan kopi Kerinci dan kopi Kota Sungai Penuh dapat bersaing dengan kopi-kopi dari daerah lainnya. Dan yang kelima, membentuk tim kerja yang solid agar tercipta atmosfer kerja yang baik dan nyaman yang akan berdampak pada suasana atau ambient cup. Sementara tujuan jangka panjang, memperluas usaha dengan membuka cabang di wilayah tetangga dan ibu kota provinsi Jambi. Yang kedua, berinovasi dalam sajian makanan dan minuman, terutama kopi, agar semakin banyak penikmat kopi asli Kerinci dan Sungai Penuh. Dan yang ketiga, mampu menguasai pangsa pasar dengan usaha sejenis. Sementara komponen pendukung usaha, secara internal, pengetahuan bisnis yang kami miliki, pengalaman bisnis yang kami jalani dalam membangun dan membesarkan usaha perhotelan, butik, dan usaha media cetak dan online, turut menunjang khususnya jaringan yang kami bangun. Kreativitas bisnis melalui ide menggabungkan bisnis hotel, kafe, dan media online bisa mendongkrak bisnis dengan kegiatan diskusi dan event organizer. Sementara pendukung secara eksternal, permintaan pasar terhadap produk kekinian dan kuliner kreatif, menciptakan hal baru, khususnya minuman dan makanan yang sedang viral, ikut mendongkrak ke depan, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dengan kegiatan event, meeting, dan kegiatan diskusi. Lalu target usaha ke depan. Target usaha ke depan menjadikan Dea Dita Cafe terdepan dalam produk dan pelayanan serta bermanfaat bagi masyarakat, mendapat keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan jadi pusat pertemuan entertain, politisi, dan pemegang kebijakan dalam berbagai event, sehingga bisa jadi kebanggaan masyarakat Kota Sungai Penuh. Bab 2. Aspek fungsi bisnis. 1. Aspek produksi, bahan baku dan ketersediaan bahan baku. Bahan baku untuk kopi cukup berlimpah di Kota Sungai Penuh dan Kerinci. Dua daerah ini penghasil kopi. Di samping itu, manajemen Dea Dita Coffee Shop juga memiliki lahan kopi di bawah payung Dea Dita Bumi Agro. Untuk bahan baku kopi,
tidak mengalami kesulitan. Sementara bahan baku lainnya seperti susu dan aneka jenis sirup juga mudah didapat, termasuk buah-buahan seperti jeruk, alpukat, mangga, dan buah naga juga mudah diperoleh di kota ini. Pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku untuk kopi, khususnya manual brew dan espresso, dibutuhkan bahan-bahan pilihan. Untuk mendapatkan bahan baku terbaik khusus kopi melalui petani langsung dan peralatan dan perlengkapan. Bisnis kopi butuh peralatan banyak dan harus dalam kondisi ready setiap saat. Berikut peralatan yang wajib dimiliki: mesin espresso, grinder pengelus kopi, Vietnam drip, frying press, mesin takar, blender, soker, gelas, dan sejumlah peralatan lainnya, termasuk peralatan untuk kebutuhan jus dan memasak. Proses produksi produk. Tutorial manual brew. Giling kopi 12 gram, digiling medium. Flash paper filter. Tuang kopi, buat pola untuk mempermudah pouring. Pour 1, air 30 ml. Pour 2, air panas 125 ml. Dan pour 3, air 200 ml. Manual brew siap untuk disantap. 2. Aspek organisasi MSDM pegawai. Aspek organisasi dan manajemen perencanaan planning yang perlu diketahui pada tahap perencanaan ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan agar aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan efektif. Agar tidak terjadi pemborosan biaya tenaga kerja pada bisnis dia di toko kopi, ini hanya dibutuhkan 6 orang karyawan. Agar dapat bekerja secara maksimal, manajer 1 orang, koki 1 orang, barista 1 orang, kasir 1 orang, dan waiter 2 orang. Sementara struktur organisasi dan tupoksi, manajer tugasnya memimpin dan mengkoordinasi semua kegiatan bisnis, melakukan pengembangan kegiatan operasional, memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul. Koki membuat makanan sesuai dengan pesanan konsumen, membuat standar resep menu beserta food cost-nya, dan membuat menu-menu makanan baru, serta bertanggung jawab atas kebersihan area dapur. Barista membuat minuman sesuai dengan pesan konsumen, membuat standar resep menu beserta food cost-nya, membuat menu-menu minuman baru, dan bertanggung jawab atas kebersihan area bar. Sementara tupoksi daripada kasir melakukan transaksi penjualan. 3. Aspek pemasaran. A. Strategi bauran pemasaran. Dalam strategi pemasaran akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning atau STP, dan product, price, place, promotion, physical evidence, proses, people yang dikenal dengan 7P. Berikut akan dibahas tentang STP Diadita. Segmentasi pasar yang dipilih. A. Segmentasi demografis.
sasaran yang kita sasar adalah konsumen dengan umur 25 sampai 50 tahun dengan rata-rata pengeluaran 1.500 per bulan. B. Segmentasi geografis. Dalam hal ini dipakai adalah kawasan strategis, ramai, pusat bisnis. Makanya kita memilih lokasi Diadita Coffee Shop di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 34, Kelurahan Sungai Penuh. 2. Targeting. Target utama dari Diadita Coffee Shop adalah pekerja atau profesional muda. Target ini dipilih sesuai dengan segmentasi Diadita Cafe dengan asumsi mulai pada usia 25 tahun, orang yang sudah punya pekerjaan. Positioning Diadita Coffee Shop sebagai kafe yang menyediakan suasana yang unik, yang enak untuk bersantai sambil bersosialisasi. Positioning dari kafe ini didukung dengan moto tenang dan nyaman, memberikan kesenangan dan kedekatan klasik melalui suasana maupun fasilitas yang kita sediakan, termasuk fasilitas musik, meeting room, dan berikutnya kita bahas tentang 7P dari Diadita Cafe. 1. Produk. Diadita Cafe akan menawarkan kepada konsumen rasa kopi yang high quality. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan standar cara penyajian yang sangat ketat. Selain kopi, menu lain yang kita tawarkan berupa makanan dan minuman non-kopi bagi mereka yang tidak menyukai kopi. 2. Price atau harga. Kotler 2009 mengungkapkan ada 6 langkah dalam menentukan harga. Pertama, menentukan sasaran, tujuan, pemberian harga. Diadita Cafe memiliki sasaran produk, quality leadership, produk dan layanan yang diberikan memiliki kualitas yang berbeda sehingga harga yang ditawarkan adalah berdasarkan kualitas produk tersebut. 2. Menentukan permintaan konsumen terhadap produk kafe Diadita memiliki sensitivitas terhadap harga. Hal ini dikarenakan target dari kita adalah masyarakat menengah ke atas yang lebih sensitif terhadap kualitas produk dibandingkan dengan harga. Yang ketiga, perhitungan biaya yang terkait produk dan layanan kafe Diadita akan dibahas dalam perencanaan keuangan. D. Menganalisa harga dan penawaran kompetitor. Setelah dilakukan observasi harga ke beberapa kafe kelas menengah ke atas, sebagai benchmark kisaran harga yang mereka tentukan adalah untuk harga makanan berkisar antara 20.000 sampai dengan 40.000 dan harga minuman berkisar antara 15.000 sampai 30.000. E. Memilih metode pemberian harga. Harga yang ditetapkan untuk menggunakan acuan harga pesaing, di mana harga yang ditetapkan oleh para pesaing mengacu kepada kelas menengah ke atas. F. Menentukan harga akhir. Harga untuk Diadita Cafe menyesuaikan dengan kisaran harga pada kafe-kafe kelas menengah ke atas, terutama dari aktual kompetitor. Untuk harga makanan berkisar antara 20.000 sampai 40.000 dan untuk harga minuman berkisar antara 15.000 sampai dengan 30.000. 3. Place atau tempat. Dalam hal ini Diadita Cafe berdasarkan lokasi yang
strategis kita pilih Jalan Arif Rahman Hakim yang dekat dengan pusat bisnis, ramai, dan juga merupakan kawasan sekolah. Keempat, promosi. Dalam kegiatan promosi perlu dilakukan promosi rutin agar dapat meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Untuk sarana promosi yang dimanfaatkan dia di TKP adalah advertising di media online, Instagram, juga promosi lewat media sosial Facebook. Yang kelima, physical evidence fisik dari dia di TKP. Produk. Apalah arti sebuah coffee shop dengan interior yang keren, tanpa kelengkapan dan kualitas kopi yang mumpuni. Makanya dia Dita menyiapkan dan menyajikan menu kopi dan makanan favorit. Ada manual brew, espresso, dan mocktail. Analisis SWOT. Dia Dita Coffee Shop menggunakan analisis SWOT sebagai analisis perencanaan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal. Analisis SWOT dapat dilihat pada tabel berikut: strength atau keunggulan, tempat yang strategis, nyaman untuk para konsumen, harga jual yang relatif murah, varian rasa produk yang premium, fasilitas meeting room, dan spot foto. Sementara weakness, kelemahan, kafe kita belum dikenal banyak orang, modal pengembang usaha masih kurang, dan lahan parkir yang terbatas. Sementara opportunity, bisnis yang sedang ramai di pasaran dan hasilnya menjanjikan, kemudian cakupan pemasaran yang luas dengan pemanfaatan digital marketing. Sementara trade, ancaman munculnya para pesaing baru yang menyerupai bisnis yang serupa. Telah ada produk kopi yang memiliki merek dagang ternama dan bisnis ini mudah ditiru. Dua, price atau harga. Kotler 2009 mengungkapkan ada 6 langkah dalam menentukan harga. Pertama, menentukan sasaran, tujuan, pemberian harga. Dia di TKP memiliki sasaran produk, quality leadership, produk dan layanan yang diberikan memiliki kualitas yang berbeda sehingga harga yang ditawarkan adalah berdasarkan kualitas produk tersebut. Dua, menentukan permintaan konsumen terhadap produk kafe Diadita memiliki sensitivitas terhadap harga. Hal ini dikarenakan target dari kita adalah masyarakat menengah ke atas yang lebih sensitif terhadap kualitas produk dibandingkan dengan harga. Yang ketiga, perhitungan biaya yang terkait produk dan layanan kafe Diadita akan dibahas dalam perencanaan keuangan. D. Menganalisa harga dan penawaran kompetitor setelah dilakukan observasi harga ke beberapa kafe kelas menengah ke atas sebagai benchmark. Kisaran harga yang mereka tentukan adalah untuk harga makanan berkisar antara 20.000 sampai dengan 40.000. Keempat, promosi. Dalam kegiatan promosi perlu dilakukan promosi rutin agar dapat meningkatkan brand awareness di kalangan masyarakat. Untuk sarana promosi yang dimanfaatkan
Dia di TKP adalah advertising, menggunakan voucher khusus, iklan di media online, menggunakan Instagram, juga promosi lewat media sosial Facebook. Target pasar yang menjadi sasaran kita, target utamanya usia 20 tahun sampai dengan 50 tahun. Namun demikian, kita tetap juga menyasar kepada para pelajar, terutama pelajar SMA, karena lokasi kita yang berdekatan dengan 2-3 sekolah menengah atas, SMA Negeri 1 Sungai Penuh, SMA Negeri 4, dan Madrasah Aliyah Negeri MAN 2. Di samping itu kita juga dekat dengan SMP Negeri 8. Makanya usia pelajar tetap menjadi prioritas kita. Aspek keuangan, sumber dan kebutuhan dana yang digunakan dalam membangun bisnis Diadita Coffee Shop berasal dari modal sendiri, namun tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan dan memaksimalkan bisnis ini. Untuk memulai pendirian bisnis Diadita Coffee, dana yang diperlukan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu dana untuk investasi dan dana untuk modal kerja per bulan. Besarnya dana yang dibutuhkan bisa dilihat dari tabel berikut. Break Even Point atau BEP. Dari uraian bisnis dapat disimpulkan bahwa Diadita Coffee Shop sangat layak untuk dijalankan. Aspek pemasaran dinyatakan layak berdasarkan teori STP dan marketing mix. Aspek teknis dan operasional seperti lokasi yang strategis dan penentuan layout yang efisien dipenuhi. Aspek keuangan dinyatakan layak dilihat dari hasil analisis kriteria penilaian investasi menggunakan metode payback period yang menyatakan pengembalian modal atau break even point akan terjadi pada bulan ke-6 berdirinya Diadita Coffee Shop. Aspek organisasi dan manajemen dinyatakan layak dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengadilan yang baik untuk menunjang keberhasilan bisnis Diadita Coffee Shop. Bahwa dengan keempat aspek ini menunjukkan hasil yang positif untuk menjalankan bisnis ini. Dengan varian rasa yang premium serta keunikan minuman yang belum ada dimanapun, membuat bisnis ini bisa maju dan besar. Apalagi dapat dikembangkan dalam skala besar, pasti menghasilkan profit kian meningkat. Demikianlah paparan presentasi bisnis plan Diadita Coffee Shop. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.